Baik, selamat malam. Ini ada Tami ngirim email. Selamat, Recording in progress. selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada ini perjanjiannya gini, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat ya. Terus antara satu kuliah dengan kuliah yang lain, atau kalau lagi nggak ada, ini saya kebiasaan dosen nyebutnya kuliah ya. Kalau nggak, kalau bukan dalam pertemuan, silahkan kirim email ke saya, ono at indo.net.id. Saya tulis di chat nih. Cuman yang lainnya nanti akan ada di nggak tahu ada grup WhatsApp-nya nggak sih, nggak tahu saya. Tapi paling minimal ke sini ono Indonet ID sama ke anak saya nih Jack RP at gmail.com. Jadi kalau ada apa bisa tanya ke sini ya. Ono itu Indonet ID sama Jack RP gmail.com. Saya akan sharing sebelum terlalu jauh. Saya akan share screen. Walah. Pening dah. Banyak banget. Aduh, ini nggak bisa lagi. Oke. Oke, ini saya minimize dulu biar enak. Oke. Ini kok nggak bisa chat. Oke. Udah ada enak lihatnya. Oke. Kalau bisa pada bikin account di sini. LMS ono center or.or.id/moodle. Bukannya apa-apa, materinya ada di sini sih sebenarnya. Ada AI untuk IT sama AI untuk manajemen. Yang manajemen termasuk untuk POD. Karena ini tim B berarti lebih ke arah efisiensi. Kalau yang tim A lebih ke arah strategic management. Oke. Cuman yang nggak ada di Tor sebetulnya yang untuk IT. Saya harus bikin yang untuk IT, untuk teman-teman di IT, soalnya ini kalau orang IT nggak dikasih ilmunya, mau BOD sama manajemen bikin quick win segala macam nggak akan bisa jalan karena itu semua akan nempel di IT. Nah, ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Di Republik ini masih belum banyak yang nguasain ilmu yang ini. Jadi bikin large language model server sendiri gitu. Kemarin sempat ngobrol dikit, ternyata pada makainya ke luar OpenAI. Jadi bikin aplikasi, cuman mesin gedenya nempel keluar. Jadi itu jadi duitnya kenceng banget. Bisa sampai berapa puluh juta sebulan itu keluar ke OpenAI. Jadi kalau bisa sih bikin lokal. Cuman yang jadi masalah dengan bikin lokal seperti disebutin di seminar kemarin itu masalahnya bikin mesin yang pinternya. Itu yang jadi masalah besar. Oke. Jadi tolong masuk ke LMS Ono Center RID/Moodle. Terus untuk Anda minimal klik yang ini ya. Yang AI untuk manajemen. Kenapa ini dibutuhkan? Karena di sini ada ini PDF bentuknya nih. Ini PDF semua ya. Sesi 1 ini PDF. Ini PDF-nya silahkan download semua. Sorry, ini kan tim B ya. Jadi PDF, materi tim A juga silahkan di-download buat pengetahuan aja. Terus di sini banyak referensi. Ada ini ringkasan data governance untuk pimpinan digital, ringkasan artificial intelligence untuk pimpinan digital. Ini dari Komdigi langsung. Bukan dari Komdigi juga sih sebetulnya. Ini kami yang buat, kampus saya yang bikin atas pesanan Komdigi. Kalimat yang benarnya gitu. Jadi yang tapi label Komdigi-nya belum ditulis yang ini. Jadi masih dokumen ori lah kira-kira kayak gitu. Oke. Terus ini semua silakan di-download, tapi ini semua sebetulnya ada di sini juga sih. s.id/free OWP ebooks. Jadi semuanya ada di sini juga sih. Iyalah. Saya taruh sini aja ya. s.id/free OWP ebooks. Oke. Jadi silakan di-download di situ. Nanti yang dibutuhkan buku-bukunya adalah seperti yang ditulis di sini nih. Oke. Yang ini mah di-download aja ya.
materi tim A sesi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini kalau ini semuanya ada di dalam eh, Google Drive. Kalau mau dari sini juga nggak masalah, bisa diambil juga sama aja. Oke. Nah, sekarang saya harus ngajarin teknik cheatingnya. Teknik cheatnya supaya Anda bisa ngerjain ini semua mandiri, sendiri, dan bisa bagus, tidak halusinasi. Ini saya harus ngajarin teknik cheatnya, soalnya kalau nggak kacau banget kalau nggak diajarin teknik cheatnya. Cuman di dalam kepala kita waktu ngerjain ini untuk khusus untuk tim B, waktu ngerjain ini di dalam kepala kita adalah kita harus bikin program atau bikin quick wins project, terutama untuk efisiensi si korporasi dibantu AI. Nah, yang masalah kata dibantu AI-nya tadi, sementara teman-teman IT belum fully bisa bikin server AI sendiri. Nah, dibantu AI-nya sementara mungkin harus nempel ke ChatGPT apa segala macam. Tapi itu jadi duitnya kencang tuh kalau di sana. Bahaya banget sebetulnya. Saya nggak rekomen sih sebenarnya kalau pakai yang luar. Jadi sebenarnya ada satu kerjaan satu lagi yang nggak ada dalam Tor sih sebetulnya. Supaya anak-anak IT bisa bikin AI-nya sendiri. Tapi ilmunya udah ada semua, dikasih semua. Mudah-mudahan teman-teman IT bisa ngambil ilmu tadi dan bisa implementasi. Nah, kalau IT-nya udah jalan, manajemen sama BOD hidupnya lebih gampang sih sebetulnya. Cuman kalau belum jalan, nah ini duitnya jadi kenceng banget soalnya lari keluar. Oke, sesi satu ini adalah AI sebagai asisten kerja korporasi. Ini masalah efisiensi banget. Dari masalah kerja sehari-hari sampai decision support system ya. Bagaimana kita mengambil keputusan berbasis data. Tapi dibantu AI. Saya dulunya makanya mesin learning, jujur. Saya nggak pakai AI dulunya, tapi mesin learning adalah bagian dari AI sekarang. Jadi dulunya saya untuk yang keputusan berbasis data ini saya pakai mesin learning. Kalau udah pernah ngerjain mesin learning, nanti kerasa pola pikirnya beda sih sebetulnya. Oke, oke, saya klik dulu ini. Ini teman-teman juga kalau mau diklik boleh. Di sini ada sesi satu ini, nanti keluarnya PDF sih sebetulnya. Nah, PDF kan, bener kan? Silakan nih lemot pisan masuk ke Google Drive sih. Oke, file bisa di download, namanya AI HKI tim B ya, download ya. Jadi ada file AI HKI tim B bisa di download, file-file yang lain juga boleh di download. Oke, saya akan silakan di download. Ini teknik buat cheatingnya ya, cheating gila-gilaan nih sekarang kita mainnya. Ini overview yang kemarin, sebetulnya materinya juga ada di sini. Saya akan download file, download. Oke, tapi ini lebih overview sih, nggak fatal kalau yang ini overview yang kemarin aja sih materi sebetulnya. Oke, yang akan sangat bermanfaat buat teman-teman di tim B adalah bagian referensi ini sih sebetulnya. Tergantung Anda bagian kerjanya di mana. Kalau di keuangan di sini ada AI untuk audit keuangan bisa di-download. Kalau ini yang buku AI buat pimpinan itu buat tim A sebetulnya. Tapi Anda juga bisa ngambil. Nah, yang kerasa buat tim B adalah AI untuk produktivitas manajer sibuk, AI untuk manajer non teknis, prompting untuk manajer. Kalau yang di bagian markom, corporate communication segala macam bisa ambil yang ini. Ini semua bisa diambil semua. Oke, saya akan download beberapa aja buat sampel. Oke, misalnya AI buat audit keuangan. Oke. Ini perhatiin namanya adalah Onowe Purbo Ama. Ini ya, AI bantu audit keuangan. Karena nanti harus diupload, gue harus nyari di folder downloadnya kita. Oke, jadi silakan downloadin filenya sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Semuanya download juga nggak apa-apa. Ini semuanya alirannya di sini alirannya open, jadi semua diambil. Kalau mau iseng di bagian bawah ini ada kuis. Ini nggak ada di dalam Tor sih sebetulnya.
Jadi objektifnya adalah Anda bikin semacam project, quick win project. Cuman kalau mau iseng uji nyali, di sini ada kuis. Kalau nggak salah ini cuma sekitar 10-20-an soal. Kalau mau iseng ya. Jadi ya, ada uji nyalinya juga boleh dikerjain yang kuisnya. Saya akan ambil lagi, tadi udah, nah ini, manajer sibuk ya. Saya ambil buat manajer sibuk. Di sini banyak banget kalau dibaca nih ya. Tapi ini targetnya masih pakai ChatGPT, Gemini sama Grok ya. Tapi ChatGPT, Gemini, Grok sebetulnya bisa digantikan dengan AI apa ChatGPT lokal. Sebenarnya bisa. Oke, cuman nah itu masalahnya harus mastiin ke IT supaya itu jalan. Nah ini contohnya ya. Eh, di sini ada misalnya kita buat merangkum ngerangkum kerjaan, respons cepat, sopan, mengubah nada. Ini cara balas email atau WhatsApp. Kalau yang jago bisa jadi WhatsApp sih sebetulnya. Atau media sosial juga bisa sih sebenarnya, bisa dibikin. Terus membaca cepat tanpa kehilangan inti. Jadi bagaimana meringkasnya. Ini kayak gini-gini banget sih. Oke, meringkas rapat supaya hasilnya lebih jelas, menyusun agenda rapat, menyusun pertanyaan inti, membuat tontonan otomatis, segala macam gitu ya. Ini bisa dikerjain. Kalau boleh jujur, ada beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah mulai bikin seperti ini. Jadi ada perusahaan-perusahaannya yang bikin seperti ini juga. Kalau yang ini mainnya prompt. Kita pakai prompt biasa aja. Cuman agak berbahaya kalau substansinya itu agak rahasia ditaruh di ChatGPT. Jadi ngeri sih sebetulnya kalau yang itu. Oke, jadi ini kebayang ya. Dan ini adalah yang dibutuhin untuk manajer. Di bagian manajemen yang ini sih sebetulnya. Oke. Nah ini udah mulai tingkat yang naik lagi. Kalau kita harus menyelesaikan masalah. Ini nih. AI membantu manajer berpikir lebih tajam. Oke. Terus yang ini problem solving, pengambilan putusan untuk manajerial. Kalau yang di atas kan lebih ke arah ini ya, lebih ke arah efisiensi. Kalau ini udah mulai masuk ke dalam sampai kita bisa ngambil keputusan. Terus yang ini ada lagi untuk komunikasi tim dan kepemimpinan. Oke. Untuk teamwork. Bagaimana sampai kita bisa delegasi kerjaan, follow up lebih rapi, brainstorm. Ini panjang banget, jadi nggak bisa disampaikan dalam waktu 1-2 jam juga nggak akan bisa sih sebetulnya. Dalam 6 kali pertemuan juga nggak bisa. Ini nggak bisa, semuanya nggak akan bisa. Jadi tekniknya harus cheating. Ini saya encourage banget ya buat cheatingnya, dia encourage sekali. Oke, dah. Jadi kita punya beberapa buku tadi yang kita ambil. Baik. Balik lagi, saya ambil audit keuangan, ya buat manajer sibuk. Nanti harus dipilih kita mau milih yang mana sebetulnya. Oke. Sekarang saya akan teknik cheatingnya. Teknik cheatingnya. Hari ini kita akan topiknya lebih ke arah sini ya. Judul ini dibaca lagi. AI sebagai asisten kerja korporasi dari produktivitas kerjaan ke keputusan berbasis data. Oke. Nah, ini kita akan pelan-pelan saya ajarin teknik cheatingnya. Teknik cheatingnya, ya ini kebaksa pakai ChatGPT. Tapi ini di sebelah saya udah ada AI-nya jalan juga sih sebenarnya. Saya masuk yang AI sebelah ya. 230, 3.000. Nah ini adanya di sebelah. Ini laptop yang saya pakai. Ini saya nggak pakai laptop, ini pakai desktop saya. Nggak ada GPU-nya, ini pelan. Desktopnya i5. Laptopnya i7. Di laptopnya ada GPU. Jadi itu laptop ini yang dipakai buat AI-nya. Ini saya lagi masuk ke sebelah ke laptop. Jadi ini kita bisa juga pakai ini. Cuman karena ada kemungkinan besar nggak akan bisa akses ke yang seperti ini, supaya fair, saya akan pakai ChatGPT aja. Oke. Mulai dengan ChatGPT ya. Nah tekniknya tar saya akan upload buku-buku tadi. Ini bukunya akan diupload. Nah ini saya judulnya harus dilihat dulu. Tar. Soalnya judulnya kacau nih.
AI interface of review secara umum. Jadi harus diupload juga. Misalnya saya upload itu ya. AI enterprise. Nggak ada sih. Lari kemana tuh file ya? Ya, aduh. Tar. Ada di sini coba. Didit. Oh, nggak saya download berarti ya? Kagak ada nih. Nggak di download. Oh, nggak di download ini. Nggak ke download. Ini nggak di download nih. Saya download aja ya. Ntar. Namanya AI HK. Oh, ini AI Highway Offline Meeting. Walah, namanya itu tuh. Maklum. Saking banyaknya file, nggak tahu juga. Oke, ada tadi. Oke. AI HKI. Nih, online meeting di-upload. Kemudian saya harus upload lagi sesi 1. Tim B sesi 1. Oke. AI HKI tim B sesi 1. Terus saya harus upload lagi yang buat manajer sibuk tadi ya. Sebenarnya banyak banget sih. Audit keuangan tadi saya ini ambil, terus ada lagi yang manajer sibuk. Strategi kok nggak ada sibuk. Nama filenya apa ya? Ntar ulang lagi. Nama filenya apa? Oke, balik lagi. Ini udah. Untuk ini nama filenya apa nih? Di sebelah kanan. Produktivitas harus dikebawain dikit. Manajer sibuk ya, untuk produktivitas manajer sibuk. Nanti untuk proyeknya silahkan milih topik sendiri. Cuman ini masalah pemilihan case ya. Sarannya adalah cari case yang tidak melibatkan banyak entitas. Maksudnya nggak harus melibatkan bagian-bagian lain, sebisa mungkin yang kita sendiri kerjain. Itu yang supaya tingkat suksesnya lebih tinggi. Kalau bisa melibatkan yang lain ya lebih bagus juga sih. Cuman itu jadi perlu koordinasinya gila-gilaan kalau makin banyak yang terlibat, makin seru koordinasinya. Tapi kalau yang sendiri, misalnya cuman masalah membuat notulen rapat lah, membuat item buat rapat, poin-poin yang harus dibahas, itu lebih gampang. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ya masalah nanti akan masalah besar banget, bukan di situnya sebetulnya. Masalah paling besar banget adalah bagaimana kita bisa ini AI itu butuh banget data. Jadi kalau nggak ada data, AI-nya nggak akan jalan. Konsekuensi yang terjadi dari itu adalah harus bikin bikin dalam quick wins itu, porsi yang lumayan berat adalah bagaimana supaya data kita terstruktur dan terkumpul. Syukur-syukur udah dibikin supaya AI ready. AI itu nggak pinter, jadi asli AI itu nggak pinter banget. Jadi kita harus bikin supaya datanya, contoh paling gampang mah gini, datanya dibikin konsisten. Misalnya kita datanya tentang rapat atau apa gitu ya. Yang penting si nama-namanya atau judul-judulnya atau apa ini harus konsisten.
dari satu satu file ke file yang lain konsisten semua, gitu ya. Jadi penamaan atau apanya harus konsisten banget, kalau enggak bisa kacau. Oke, saya nyari file yang terakhir. Oh no, bentar. Kok nggak ada sih? Audit keuangan. Cuman segini ama. Lari kemana tuh makhluk ya? Kok nggak ada? Heran. Sudah gua download, tapi kagak ada. Coba lihat di sini. Audit keuangan. Oh, nggak ada sih. Salah download apa ya? Ntar. Kalau nggak saya cari di file saya langsung. Tapi nggak beres, harusnya Anda semua bisa dapat soal ini. Ini file yang paling penting nih, gimana nih? Kalau nggak bisa kacau nih. Padahal udah bener kan tadi ya. Di sini juga udah, ini udah ke download. Audit keuangan. Oh iya, belum ke download. Ini audit keuangan, saya butuhnya kan bukan audit keuangan. Ntar, mana dia? Oh, ini yang buat IT. Salah kan? Ini dia. Belum ke download dari tadi teh. Ih, dasar. Dicariin yang nggak ada, belum di download. Aduh. File, lagi ulang. File, oke, file, download. Oke. Download bener nih downloadnya. Nah, ini kan manajer sibuk. Ini pantesan tadi dicariin nggak ketemu, orang boleh di download. Oke. Sekarang sibuk. Nah, dapat kan? Rese. Oke. Ini udah ke download semuanya, tinggal kita main prompt. Oke. Nah, ini sekarang kita harus milih. Tadi sambil dilihat ini ya, daftar isi filenya tadi ya. Jadi kalau kita paling gampang sih kita ngeliat dari sini aja lagi ya. Ini IT, kok hilang? Ini IT, hilang. Kan delete apa gimana? Oh, ini dia. Oke. Ini dia, kita lagi lihat file ini. Oke. Nah, tolong dibaca-baca sambil jadi ini bisa dibaca dulu. Ini yang bagian pertama sih overview ya. Bagian satu tuh AI, terus sudut pandang manajer, ini overview aja. Bisa dari daftar isi aja kita bisa ngebayangin apa yang dimaksud ya. Nah, prinsip produktivitas manajer untuk AI, masalahnya urusannya sebenarnya masalah efisiensi, biasanya hitungannya waktu. Terus akurasi. Oke. Jadi biasanya saya akan akurasi kualitas, tapi ujungnya waktu sama akurasi kualitas. Itu sih ujungnya ya. Jadi pengennya cepat, akurat, tapi bagus. Nah, kuncinya ada di situ sih sebetulnya. Oke. Jadi pola pikirnya seperti itu. Bagaimana supaya cepat, akurat, bagus. Nah, pening dah lu. Nah, di sini adalah contoh-contoh yang bisa kita ambil. Bisa masalah email, kalender prioritas, masalah membaca cepat, masalah rapat, oke, masalah menulis dengan cepat, draft memo, draft surat, draft brief note, draft pengumuman internal, ini nulis dengan cepat, terus presentasi penyampaian gagasan, oke. Ini yang urusan cepat gitu ya. Jadi untuk kerja harian cepat. Oke. Nanti tolong pikirin juga untuk urusan bagian ini. Untuk supaya kita bisa lebih tajam dalam dalam menganalisa masalah segala macam, jadi lebih tajam. Oke. Nah, nanti yang harus belajar adalah ngepromnya sih sebenarnya. Ngepromnya seperti apa supaya jadi kelihatan tajam. Nah, tapi ini kita lihat ininya dulu ya, lihat topik-topiknya dulu ya. Ini kita pakai bisa buat teman diskusi AI.
Terus kita bisa ngelihat scope dari masalah, oke, supaya kita bisa menganalisa masalah dengan baik. Kita bisa lihat scope-nya dulu, scoping masalah tadi, terus kita bisa uh, ngelihat apa, ya pokoknya ngelihat lebih bagus lah. Di sini bisa ada hipotesis, fishbone, apa segala macam dari masalah tadi. Terus kita bisa juga minta bantuan untuk pengambilan putusan. Opsinya apa aja, trade-off-nya apa aja, resikonya apa aja, argumentasi sebelum rapat apa aja. Oke, jadi ini semua dipakai. Ini semua kalau dilihat di dalamnya nanti isinya prompt. Promptnya apa? Untuk bisa jawabannya bagus, nah ini yang masalah nih. Ini promptnya banyak, contohnya banyak promptnya. Promptnya bisa pakai logika juga kita bikin sih promptnya. Cuman kalau udah baca ini nanti promptnya bisa lebih gampang keluarnya ya. Promptnya kebayang lah. Kalau udah baca nanti lihat banyak contoh promptnya. Jadi prompt nggak masalah. Yang masalah besar adalah supaya prompt tadi jalan kita harus ngupload data, ngupload tulisan. Nah itu masalah. Karena kita akan nguploadnya ke ChatGPT atau ke Gemini atau ke Grok. Ini masalah besar karena kita ngupload ke AI yang ada di luar. Konsekuensinya datanya nanti akan keambil sama mereka. Ini yang bahaya banget sih sebetulnya. Makanya saya antara ngeri-ngeri sedap ngasih taunya karena ini sangat tergantung orang IT-nya sebetulnya, supaya orang IT-nya bikin servernya yang dengan bagus. Kalau servernya belum jalan, berabe ini urusannya. Oke. Terus dari data ke insight segala macam. Ini isinya prompt semua. Ini kan kelihatan ada contoh prompt. Oke. Terutama yang kebayang adalah masalah. Jadi dua tadi yang paling kebayang ya. Kalau buat insight segala macam itu buat background information lah. Oke, sekarang saya akan jadi nanti kita harus milih nih mau yang mana yang mau dikerjakan. Jadi ini buat ide aja, yang di sini buat ide aja. Cuman untuk quick wins-nya kita harus milih mau yang mana, gitu ya. Nah, kalau prompt-nya sendiri sih cepat. Bikin draft memo, draft surat itu kan cepat, semuanya cepat ya. Cuman supaya draft memo, draft suratnya segala macam itu bisa presisi, pokoknya di balik kerjaan ini semua, menyusun agenda rapat lah, apa segala macam, itu kita sebaiknya punya perpustakaan tentang apa catatan-catatan, laporan-laporan yang ada selama ini di kantor. Jadi catatan-catatan itu kalau bisa dirapihkan, kalau bisa disusun supaya bisa jadi knowledge si AI, gitu ya. Kalau kita pakai ChatGPT dan teman-temannya, kita bisa upload dalam bentuk file PDF biasa dan itu akan langsung bereaksi, gitu ya. Yang jadi masalah besar adalah kalau kita pakai AI buatan teman-teman IT di kantor. Kemungkinan kalau kita pakai ini bentuknya kayak gini nih, ntar. Ini kayak gini. Ini yang bikin lokal, buatan lokal. Untuk uploadnya lewat ruang kerja ini, nanti kita bisa lewat pengetahuan, terus kita bisa upload pengetahuan di sini. Oke. Nah, yang jadi masalah, ini misalnya saya masuk ke PKN, ini pelajaran kelas 6 SD. Kita bisa tambahin dokumen apa ya di sini. Jadi dokumen-dokumen kita dimasukin di sini. Bisa kita masukin dokumen dalam bentuk PDF di sini sebagai knowledge lokal. Jadi bentuk perpustakaan pengetahuannya kayak gini sih sebetulnya. Kita bisa aja masukin file PDF tadi sebagai knowledge lokal, cuman nanti si AI-nya nggak akan efisien kalau bentuknya PDF ya. AI-nya tuh nggak akan bisa baca semua file sebetulnya. Karena dalam satu file PDF terlalu banyak pengetahuan, dan dalam satu file PDF itu sampahnya terlalu banyak. Jadi pengetahuannya kecampur, segala macam kecampur jadi satu. CI bingung. Kalau ada satu pertanyaan dia bingung, dia harus baca yang mana. Nah ini masalah besar. Kalau kita uploadnya dengan PDF aja ke AI lokal yang kita bikin sendiri, yang dibuat sama anak-anak IT, gitu ya. Jadi masalah besar. Tapi kalau kita uploadnya ke ChatGPT dan teman-temannya, mereka udah lebih bagus programmingnya.
Jadi kita cukup masukin PDF, dia bisa milah itu semua. Jadi dalam bahasa orang-orang informatika segala macam, ini namanya kita harus bikin kayak ontologi. Nah, proses bikin ontologi, graf segala macam itu agak ribet di sini. Kita harus bikin programmingnya di luar si yang ini. Jadi agak nggak seru nih urusannya kalau bikin. Makanya saya waktu dari kemarin saya udah mikir, ini orang IT sanggup nggak ya? Soalnya kalau itu nggak sampai, apa yang Anda bikin bakal seru nih. Bakal tergantung ke AI yang di luar. Nih bahaya banget sih sebetulnya kalau yang AI di luar. Itu aja sih. Jadi sementara bisa bikin, cuman jangan untuk hal-hal yang sangat sensitif, yang rahasia, nggak masalah. Tapi kalau udah rahasia, masalah. Kalau untuk kita pakai AI luar ya. Kalau yang pakai rahasia, tolong usahakan minta tolong teman-teman atau bantu teman-teman IT supaya bisa bikin ini semua. Itu ya. Soalnya kuncinya ada di sana nih. Tapi paling nggak kita udah tahu pola pikirnya, kerangka kerjanya seperti apa. Nah, nanti kan tinggal masalah hal yang rahasianya dimasukin. Oke. Jadi langkah pertama tadi adalah baca. Mana tadi bukunya? Nah, ini dia. Ini baca ya. Ini baca. Bacanya nggak, baca cukup daftar isi juga nggak apa-apa sih. Baca daftar isi atau diupload ke ChatGPT kayak yang saya kerjakan di sini tadi. Ini saya upload ke sini. Oke. Sekarang setelah baca gini, kita bikin prompt. Ini lagi azan Isya ya. Seru. Oke. Nah, untuk bikin prompt sebaiknya gini kan. Bisa kayak gini, quick wins. Project apa yang baik untuk bidang saya. Manager, dia ngasih tahu bahwa saya adalah manager. Terus kita kasih tahu permasalahan yang ada selama ini adalah, kasih tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa segala macam ya. Oke, nah sebelum ini sebaiknya ditambahin nih, baca attach dokumen sebagai referensi. Jadi ini attach dokumen maksudnya dokumen yang saya upload di sini kan ada beberapa ya. Ini ada attach dokumennya, ada 4 atau berapa dokumen tadi di-upload. Jadi minta si AI buat baca attach dokumen. Terus kita tanya sarannya sebaiknya apa. Nah, sekarang masalah yang selama ini adalah misalnya ini, nah ini masing-masing ini ya, masing-masing sebaiknya, masih masalah setiap orang beda-beda. Saya di sini ngarang. Tapi kalau mau naruh di chat masalahnya apa, bisa ditulis, nanti saya masukin ke sini supaya kita bisa sama-sama masukin nih. Kalau ada yang mau taruh di chat silakan. Cuman saya akan nulis ngarang di sini ya, ngarang. Kalau saya masalahnya agak lain karena saya masalahnya rektor. Masalah saya adalah memaksa, ini masalahnya Ono ya, memaksa semua orang atau staf mendokumentasikan pekerjaannya. Itu masalah besar saya. Jadi mendokumentasikan, memaksa semua orang atau staf mempublikasi dalam bentuk publikasi temuan ini, karena ini kampus ya, temuan atau hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Tapi karena ini saya akan mapping ke HKI, saya nggak akan bilang jurnal, misalnya dalam bentuk artikel gitu ya. Terus misalnya membuat koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk tulisan di luar rapat. Terus misalnya membuat library atau
perpustakaan lokal dari hasil R&D yang dilakukan. Ini misalnya, tapi tentu tiap tiap orang kan tiap tiap manajer pasti beda ya. Kalau ini masalah di saya di kampus, ini contoh aja nih di kampus masalahnya kayak gini ya. Terus udah ini dulu ya, misalnya ini dulu. Oke, silakan ditulis nanti quick win project-nya. Jadi kita nentuin quick win project-nya berdasarkan masalah yang kita punya. Tapi konsekuensinya kita harus shopping ini. Ini nggak bisa AI yang bikin nih. Ini AI tidak bisa bikin ini. Jadi bagian yang ini itu manusia yang buat, kitanya yang bikin. Kita harus bikin bukan shopping list ya. Kita bikin daftar permasalahan yang kita punya apa. Oke, dari situ si AI cari solusinya. Nanti quick win project-nya bisa kita buat misalnya tambahin kata-kata misalnya pastikan quick wins project-nya bisa dilakukan dalam waktu misalnya 1-2 bulan dalam tim atau bidang kecil, jadi tidak melibatkan banyak bagian bidang lain, bisa dilakukan sendiri dengan bantuan minimal dari IT atau infrastruktur. Jadi itu harus didefinisikan dulu. Kalau quick win project kita bisa bikin seperti ini, tapi nanti kalau kita udah mulai pengalaman dengan project-project kecil seperti ini, kita bisa aja nanti mulai digedein. Misalnya bikin project dengan bidang saya sama bidang apa gitu. Jadi bisa cross bidang. Nggak masalah. Tapi ditulis ya, kita harus specify. Kita harus nulis banget, oke, saya maunya ini. Itu harus ditulis semua. Kalau nggak ditulis, AI-nya bisa salah ngasih saran, gitu ya. Ini kalau nggak saya tambahin ya, buatkan atau buat pilihan alternatif, tambahin kata-kata gitu ya. Oke, sementara kayak gini, saya bikin seperti ini. Nah, ini saya copy paste. Ini saya paste dulu di chat ya. Jangan khawatir, ini bisa salah. Jadi ini bisa salah banget. Oke, terus harus direvisi. Jadi waktu kita bikin sesuatu, kalau kita nggak puas, jangan pernah puas dengan apa yang dibuat sama si AI. Apapun AI itu. Kalau saya biasanya nggak puas soalnya. Pas ngebaca, ini nggak bisa nih. Ganti, tambahin, promnya kita tambahin. Makanya saya ngepromnya nggak di ChatGPT langsung. Saya promnya di Notepad. Dan ini sebaiknya di-save. Oke. Prom ini sebaiknya di-save. Ini saya save dulu lah. Saya save dulu ya. Mumpung lagi inget. Sorry, salah. Save. Oke, saya kebetulan nyimpen folder namanya prom. Saya kasih nama dulu ya. Prom AI untuk manager.txt. Oke. Sarannya sebaiknya antar Anda itu saling sharing prom aja. Jadi contekannya ini di-sharing aja supaya bisa bagus. Oke. Nah, kita akan coba ini prom ini kita akan kirim ke ChatGPT. Oke. Dengan buku yang kita tulis tadi. Ini bukunya buku materi sesi 1 hari ini ya. Sama buku sesi kemarin. Sama tambahan tadi ada 2 buku referensi.
Tapi nanti kita harus spesify ya, kita misalnya manajer bagian apa, tugasnya apa, dan kesulitannya apa, masalahnya apa. Nah, itu harus ditulis. Ini ada suara kayaknya ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Nggak ada. Oke. Nih, yang paling gratis adalah bidang manajerial berdasarkan masalah yang jangan mulai dari proyek AI besar. Ini penting. Jadi cara berpikir kalau ini ya, bukan masalah solusi, ini cara berpikir. Jangan dari besar, mulai dari kebiasaan kerja kecil yang dipaksakan menjadi disiplin terorganisasi terukur. Oke. Ini sejalan dengan materi yang menekankan bahwa quick win project harus berasal dari masalah nyata, sering terjadi, data tersedia, output yang bisa direview manusia, resiko terkendali, manfaat terus bisa diuji dalam waktu 30-90 hari. Oke. Nah, langsung dia kasih prioritas. Langsung prioritas. Project 1 bisa ini, Weekly Work Documentation System. Nah, jangan berpikir kalau udah kayak gini ya. Ini saya baca dulu ya. Weekly Work Documentation System, AI Assisted Article Pipeline, Written Coordination Follow-up Board, Local R&D Knowledge Library. Ini contoh quick win project yang dia contohkan, yang dia bisa sarankan. Oke. Tempatnya bisa jalan paralel, ini bisa 4 jalan sekaligus. Jadi dari sini saya sebenarnya tidak emang saya nggak akan nyaranin bahwa Anda cuma bikin satu quick win project. Satu orang bisa beberapa sekaligus. Nah ini kelihatan kalimatnya ya. Ini 4-nya bisa jalan paralel, tapi untuk 1-2 bulan pertama sebaiknya pilih project 1 sama 2 dulu dimaksimalin. Kalau udah kuat baru 1, 3 dan seterusnya. Oke. Karena ini akan langsung menyerang ke akar masalah, staf tidak menulis, koordinasi terlalu banyak lisan, pengetahuan hilang. Ini jadi gini ceritanya. AI itu nggak bisa kerja kalau bentuknya ngomong. Kecuali omongannya direkam. Jadi kalau di WhatsApp kayak gini, di WhatsApp lagi salah, di Zoom, saya ngomong, ada rekamannya, terus rekamannya nanti pakai speech to text, ya bisa jadi notulen gitu. Tapi kalau enggak, berabe. Kalau nggak ada rekamannya kita si AI-nya jadi tewas. Jadi karena AI sangat komputer pada dasarnya itu sangat tergantung sama tulisan. Jadi knowledge-nya harus eksplisit. Jangan punya knowledge yang implisit karena bisa kacau nih. Implisit maksudnya knowledge masih ada di otak manusia. Keluarnya masih bentuk tulisan tidak direkam. Nah, itu masih implisit semua tuh knowledge-nya. Kita harus bikin knowledge-nya jadi eksplisit. Kalau udah eksplisit, gampang kita prosesnya. Beres ya. Jadi ini ya kalau saya udah main di sini agak lama. Saya dulunya juga mainnya di knowledge management. Jadi cara berpikirnya kayak gitu banget gitu. Tapi ngasih tahu ke orang bahwa itu perlu setengah mati juga sih. Jadi ini adalah merubah budaya. Itu aja sih. Jadi yang agak susah adalah merubah budaya ini. Makanya saya lebih suka pakai Zoom atau pakai yang komunikasinya lewat komputer supaya semuanya ketulis. Kalau seminar kayak kemarin, saya ngerekam sih kemarin. Jadi saya sendiri ngerekam, tapi kalau orang normal kan nggak akan ngerekam kayak gituan. Jadi kalau saya direkam semuanya, rekaman-rekaman itu penting, soalnya kita pengen bikin perpustakaan knowledge tadi. Nah ini ngerubah budaya nih sebetulnya. Dari meeting-meeting yang bentuknya tulisan ke meeting-meeting yang terdokumentasi. Walaupun itu berbentuknya rekaman suara, rekaman video, tapi terdokumentasi. Lebih bagus lagi kalau bentuknya tulisan. Jadi prosesnya itu. Nah ini untuk ini semua yang perlu kita sadari, untuk ini semua bukan berarti kita perlu bikin database terus ngupload data kita ke database. Nih ya, ini Weekly Work Documentation System, AI Assisted Article Pipeline, Written Coordination, ini semuanya tidak berarti kita secara manual dalam bentuk tulisan kita upload ke database. Enggak. Itu yang perlu kita sadari aja. Jadi di sini cara berpikirnya adalah kita tetap ngerjain yang kita lakukan secara biasa aja, tapi AI
melakukan mata-mata dan nge-tap. Bisa seperti itu prosesnya sebetulnya. Cuman kalau mau sampai mata-mata dan nge-tap dan secara aktif nge-tap, butuh orang IT yang bisa melakukan mata-mata tadi. Jadi apa yang kita lakukan dimata-matain langsung sama aplikasi IT atau apa, secara sadar kita tahu, dan itu nanti dimasukin ke eh, catatan-catatan di documentation system lah, apa segala macam dimasuk catatan semua. Cuman dokumentasi tadi tidak rapih. Jadi jangan berpikir bahwa dokumentasi tadi rapih. Enggak. Jadi omongan saya yang ngomong ngaco kayak gini bisa pakai speech to text. Jadi berubah jadi omongan yang tadinya bentuknya suara jadi teks. Tapi kan jelas teksnya jadi ngaco banget kan? Enggak masalah. Jadi jangan berpikir bahwa semuanya harus bentuknya rapih. Enggak. Semuanya justru bentuknya berantakan sih sebetulnya. Jadi ini semua jangan berpikir bahwa knowledge-nya sudah rapih. Enggak. Semuanya berantakan. Jadi tujuannya ini semua nanti adalah supaya apa yang diomongin, apa segala macam, yang diobrolin segala macam semuanya tertulis. Bisa aja kita ngerekam dari catatan grup WhatsApp, nggak masalah. Bisa. Kita tahu sendiri kalau di grup WhatsApp knowledge-nya berantakan, nggak masalah. Kalau saya sendiri di kampus kita makainya mailing list, pakai email. Soalnya WhatsApp banyak jangnya. Akhirnya kita makainya email. Itu direkam semua. Oke. Nah, ini weekly domain ini memaksa staf melakukan pekerjaan secara ringan, tidak terlalu absisif. Jadi proses kerjaannya supaya kayaknya ringan aja, nggak besar. Masalah yang diselesaikan, masalah yang bisa selesai adalah biasanya manajer sulit monitor progres, staf lupa apa yang sudah dilakukan, hasil kerja tidak bisa dipakai ulang karena tidak terdokumentasi. Bahan artikel laporan tidak tersedia, pengetahuan melekat pada orang bukan pada sistem. Nah, ini jadi selesai masalah kayak giniannya. Jadi weekly documentation system, tapi ya yang harus kita catat adalah gimana caranya sistem nge-tap apa yang kita lakukan. Nah, ini nanti harus ngelihat lebih dalam lagi. Kita caranya ngobrolnya lewat apa? Kalau berbentuk suara, kalau dalam bentuk WhatsApp kayak gini, Zoom mungkin masih bisa speech to text. Kalau misalnya bentuknya ngobrolannya lewat telepon biasa atau apa, nah itu gimana cara ngerekamnya? Itu aja sih. Oke. Pokoknya kalau udah bentuk tulisan lebih gampang. Tidak ada keharusan tulisannya bagus. Tidak ada keharusan bentuknya udah kayak laporan, nggak ada. Jadi tulisan sembarangan masuk aja udah. Oke. Nah, ini itu ya. Nah, quick wins-nya ini oke. Kalau ini nggak bagus, ini jujur dulu. Ini bukan contoh yang baik. Ini setiap staf wajib mengisi hasil laporan mingguan. Ini bikin kerjaan nih. Kalau saya nggak akan mau yang ini sebetulnya. Ini ngasih tahu aja ya, bahwa AI kadang-kadang agak maksain. Tapi intinya kita harus gimana caranya supaya apa yang dilakukan bisa kerekam. Kalau ini caranya adalah si AI nyuruh kita buat bikin laporan. Bonyok dah lu. Anak-anak bisa pada ngamuk diginiin nih. Tambahan kerjaan lagi. Gimana caranya kita nggak nambah kerjaan, tapi kita dapat apa yang kita mau. Jadi cara berpikirnya harus kayak gitu nih. Nah, ini kita bisa dirubah di prompt-nya. Nah, ntar ya. Kita rubah prompt ntar. Saya punya waktu berapa menit lagi. Saya sampai jam 20.00 ya kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah nih. Kalau nggak salah saya jam 20 nih. Jadi sampai jam 10 sih lupa saya. Ini ada Tami kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi, taruh di chat aja saya sampai jam berapa. Saya sampai jam 10 juga nggak masalah, cuman perutnya pada sakit kagak makan malam. Jadi ini saya nggak rekomen. Ini contoh yang nggak rekomen. Cuman kita kalau bisa dapat
ini yang kita pengen dapat ya, apa yang dikerjakan, file, data, foto, laporan, temuan, masalah yang ada apa aja, teknis non teknis, terus ada dapat insight, pola, risiko, peluang, terus nah ini 3 sampai 5 target konkret buat kedepannya itu bisa diekstrak dari sini juga sih. Oke, dari hambatan apa segala macam kita bisa ekstrak target sih sebetulnya. Terus jadi ini adalah yang ini 2 terutama ya. Bukan ini ya, segini. Insight, pola, resiko, peluang, target, keputusan, akses data alat. Ini bagian yang ini ya, terutama keputusan segala macam. Itu diekstrak pakai AI. Sementara yang ini gimana caranya pakai tool apa nggak belum tahu, tergantung media komunikasi yang kita pakai. Kalau saya di kampus kita banyak komunikasi pakai email, jadi sebenarnya gampang banget sih sebetulnya. Kalau udah pakai email kita tinggal nge-save email tadi, bentuknya obrolan sih tapi pakai email, bisa di save. Kalau kita ngobrolnya pakai WhatsApp nggak masalah, WhatsAppnya di save. Nah, kalau di WhatsApp juga enak juga, karena setiap orang kan bisa nge-save sebetulnya. Oke, jadi save-savean tadi bisa kita dapetin ini semua. Oke, jadi boleh pakai WhatsApp, boleh. Kalau orang lapangan banyak pakai walkie-talkie atau apa, nah itu ada teknologi lagi supaya sebenarnya kan bisa suara di walkie-talkie direkam juga bisa kan. Jadi dari speakernya bisa dimasukin ke rekaman suara. Jadi suaranya kerekam, nanti suara tadi bisa kita konversiin dari kata-kata dari speech jadi teks bisa. Jadi dapat juga nih apa semua ini. Oke. Jadi harus dapat yang ininya. Tidak harus dalam bentuk kita staff nulis laporan, nggak perlu. Cuman yang kita perlu set di sini adalah kita harus memaksa staff supaya semuanya bisa dimata-matain sama sistem, gitu ya. Jadi kalau ngobrol harus pakai WhatsApp, atau kalau ngobrol harus pakai email, atau kalau ngobrol pakai Telegram atau apa terserah, supaya ini bisa keambil. Kalau nggak kacau, deh. Nah yang ini kita pakai AI. Oke. Nah ini kalau ini nggak, saya nggak setuju banget kalau yang ini. Jadi boleh dong nggak setuju sama yang sarannya dari si ChatGPT ya. Nah ini kan dia bikin template laporan. Ini ini nggak banget ini saya nggak banget. Ini nggak banget. Saya tidak akan sarankan yang ini ke dalam. Jadi waktu kita bikin quick wins, kita harus mikirin juga budaya yang ada. Gimana caranya kita bisa mendapatkan hasil dengan merubah seminimal mungkin budaya yang selama ini sudah ada. Soalnya kalau kita harus merubah budaya secara drastis, itu kacau. Susah, prosesnya jadi susah banget. Jadi walaupun ini disarankan sama AI, saya nggak akan pakai yang ini. Saya akan rubah ini, gitu ya. Nah ini nanti, ini konsekuensi yang terjadi dari sini, saya harus merubah ininya sih sebenarnya. Promnya saya rubah. Gitu, ini saya ambil, copy, saya masukin ke prom. Oke. Oke, kita masukin sini ya. Oke. Usahakan, jangan meminta, ini saya ngerubah prom langsung nih ya. Saya meminta supaya staff menulis laporan karena staff sudah banyak kerjaan. Itu ya. Sarankan supaya apa tadi? Kita bisa memata-matai. Ini kalimat kata-kata memata-matai rada, kalau buat orang Indonesia ya, memata-matai itu kan kesannya kayaknya jahat banget gitu ya. Tapi mau diapain? Kalau kita nggak eksplisit kadang-kadang dia nggak tahu apa yang kita mau gitu ya. Ya kepaksa lah. Kita harus pakai kata-kata yang kayak gitu. Matai diskusi atau koordinasi yang ada melalui WhatsApp, save apa ya, option C ya, save option gitu ya. Oke.
pastikan kita bisa melihat, jangan melihat ya, mendokumentasikan aktivitas staff, apa yang dikerjakan gitu ya. Ini saya ngerubah prompt nih ya. Kita mendokumentasikan, terus memperoleh dari arsip WA grup ini berupa masalah hambatan teknis, salah. Terus di sini buatkan strategi supaya AI bisa membantu bukan mendeteksi ya. Ya udah tulisnya. Saya lagi mendeteksi. Saya lagi nggak tahu kata yang bagus. Mendeteksi temuan penting berupa insight, pola, resiko, peluang, rencana minggu depan, terus bantuan yang dibutuhkan untuk keputusan ini. Oh, itu ada link absensi, silahkan diisi. Oke. Nah, ini saya ngerubah prompt. Oke, kita lihat efeknya. Kita akan copy paste dulu ke chat biar Anda bisa. Jadi jangan khawatir, prompt itu bukan sesuatu yang sesuatu yang mutlak. Prompt itu sesuatu yang bisa berubah. Ini kok belum di enter? Oke, lama banget. Kok nggak keluar? Keluar nggak sih? Udah kan ya? Nggak kekirim ya promnya, kunaonnya. Rese ini. Tidak mau kekirim promnya. Aduh. Oke. Deh. Ya mudah-mudahan kekirim. Ini harus mastiin kekirim biar Anda hidupnya enak. Oke. Coba saya tutup dulu. Saya masuk ke chat lagi. Oke. Saya ambil. Copy. Kirim. Woi. Kayak nggak mau ya? Kamu ngirim nih. Waduh. Kacau ini. Ya udah, tolong email saya aja nanti sesudah. Tolong email, isinya email saya ya, ono@indo.ent.id, email saya aja. Nanti sesudah ini saya akan kirim promnya. Ini saya save lagi nih, promnya saya save. Nggak kekirim Ya udah, tolong di email aja saya di ono@indo.ent.id. Nanti prom ini saya kirimin juga. Oke, sekarang saya coba copy paste. Oke, bisa ditanya ulang. Ini saya paste di sini. Nih. Jadi promnya dirubah, ditambahin. Dari situ mudah-mudahan nanti kita bisa dapat masukan baru. Jangan khawatir, dalam proses ini kita bisa ngerubah-rubah terus-terusan ya. Jadi saya kadang-kadang untuk satu masalah nggak satu kali prompt aja langsung oke, saya setuju, nggak. Biasanya saya tuh kan ngamuk dia. Catatan penting, istilah memata-matai sebaiknya secara formal diganti menjadi arsip koordinasi resmi observasi komunikasi kerja. Jadi jangan pakai kata-kata mata-matai. Makanya tadi saya bingung.
Prakteknya harus pakai WhatsApp group yang memang resmi dengan pemberitahuan bahwa percakapan kerja atau diarsipkan untuk dokumentasi evaluasi knowledge management. Ini penting untuk dokumen tim B, menegaskan AE tidak boleh mengolah data rahasia tanpa izin, putusan tanpa manusia, output yang bisa diverifikasi manusia. Sementara teman-teman di IT belum siap, oke, ini dilakukan secara manual. Jadi Anda bisa bikin grup WhatsApp, bisa ngobrol, walaupun saya pribadi, saya minta maaf ya, kalau kami, saya kebetulan banyak kerja sama teman-teman security. Kita biasanya nggak pakai WhatsApp sih sebetulnya. Karena WhatsApp disadap sama Meta, sama Facebook. Wes, sampai jam 8. Oke, siap. Oke. eh Kalau jadi tadi ya, kalau kita yang di lapangan kita tidak pakai WhatsApp sebetulnya. Kalau di security ya, kita nggak pakai WhatsApp, kita makanya Palapa. Nah, itu satu. Tapi sementara kalau masih biasanya pakai WhatsApp, ya udah pakai WhatsApp aja, nggak masalah. Asal tahu aja bahwa sebetulnya itu agak setengah-setengah berbahaya karena grup WhatsApp itu dimonitor sama WhatsAppnya langsung. Terus eh ini teman-teman di intelijen juga mereka bisa monitoring obrolan kita juga sih. Jadi makanya teman-teman KPK bisa nangkepin macam-macam karena intelijen KPK segala macam punya alat yang namanya Pegasus. Kemudian itu bisa ngetap itu. Jadi obrolan itu kedeteksi semua sih sebetulnya. Makanya saya nggak terlalu pakai WhatsApp. Males banget. Ya saya kenal juga teman-teman di sana, saya kenal juga sih. Makanya daripada gua masalah, gua kegema, oke dah males. Nah oke, sekarang kita udah revisi ya. Nah, sekarang dia ngerubah projectnya. Projectnya jadi WA Group Archive Miner. Oke, tujuannya mengarsipkan grup ini supaya dokumentasi aktivitas staf, temuan, hambatan, foto, dan rencana kerja. Kenapa ini paling cocok? Staf tidak dimintai laporan baru. Mereka tetap bekerja seperti biasa pakai WhatsApp. Yang berubah adalah manajer mengambil arsip komunikasi kerja melalui AI, dibantu merapikan jadi laporan insight knowledge base. Nah, tapi kita nggak ngerubah budaya yang ada selama ini. Jadi budaya tetap, oke, cuman sekarang manajer ngambil arsipnya. Tapi ini perubahan ini kan terjadi gara-gara saya ngerubah prompt. Tergantung prompt yang Anda pakai, saran quick wins-nya bisa beda-beda ya. Ini kalau ini kan prompt saya kan prompt orang kampus. Kalau prompt HKI mungkin beda gitu ya. Jadi ini prompt ini mungkin akan beda. Oke, sekarang ini saya save dulu biar aman. Kalau nggak kacau, ini gue kasih nama filenya apa sih tadi? AI untuk manager. Oke. Nanti saya kirim ke Tami atau siapa, silahkan nanti disebarin ke teman-teman semuanya ya. Oke. Tapi ini bisa berubah ya. Nah sekarang prinsip desain, jangan menambah beban staff. Ini eksplisit saya minta di promnya ya. Staff tidak perlu menulis laporan mingguan, mereka hanya dimintain melakukan hal yang sudah biasa. Diskusi di WhatsApp, kirim foto lapangan, kirim file, kirim data. Laporan hambatan singkat di WhatsApp juga bisa berbentuk file, bisa berbentuk tulisan di WhatsApp, koordinasi pekerjaan, berikan update singkat bila diperlukan. AI bekerja di belakang layar untuk membaca, merangkum, mengelompokkan. Ini fungsinya AI. Nah, tapi agak bahaya sedikit di sini karena kalau kita pakai ChatGPT dan teman-temannya, ChatGPT dan teman-temannya jadi tahu apa yang terjadi di sini. Ini bahaya sih sebetulnya. Makanya ini jadi tekanan ke teman-teman di IT ini sebenarnya. Minta maaf nih. Jadi waktu meeting project ini pertama kali saya udah bilang nih, ini IT perlu sih sebenarnya. Cuman kayaknya nggak pada ngeh bahwa sefatal itu sih sebetulnya. Tapi udah biarin lah. ya IT ilmunya ada semua, silakan dibaca sama teman-teman IT. Dan ini nanti bisa, kalau IT-nya berhasil, bisa oke. Dengan kondisi, kan saya kemarin ngobrol sama teman-teman IT, kayaknya mereka pada dasarnya punya laptop yang sudah mumpuni banget.
karena ada GPU dan sebagainya. Cuman itu buat satu kerjaan, nggak bisa multi. Jadi dibebanin sama banyak request sekaligus, akan tewas tuh laptop. Jadi bisa dibikin server AI kecil, tapi nanti requestnya satu-satu, jegrek. Misalnya manajer yang ini request, yang lain jadi nggak bisa. Kesini selesai baru request yang lain baru masuk, jadi satu-satu. Jadi proses yang pentingnya adalah arsipnya dulu. Kalau yang ini ya, ini saya bicara di yang kita lihat di sini aja ya. Ini di prosesnya dilakukan secara manual, filenya dapetin. Jadi kita arsip dari WhatsApp group, semuanya disimpan berupa file. Nanti ini filenya dimasukin ke AI lokal, gitu ya. Nah, ambil dari jejak kerja yang sudah ada, WA group dapat diskusi, instruksi, update, hambatan, putusan informal, file WA punya ada bentuk laporan, Excel, PDF, dokumen kerja, foto kita bisa punya bukti lapangan, progres, dan sebagainya. Voice note juga bisa, instruksi, klarifikasi, update. Cuman ini akan masalah sedikit kalau kita pakai AI lokal. Kita perlu install kasihan orang IT-nya harus install macam-macam untuk mengubah voice jadi teks. Jadi sebaiknya ini dirubah. Nanti kita harus ngerubah ini jadi teksnya manual dulu. Karena kalau kita langsung kasih file MP3 atau WAV ke dalam AI-nya kerja keras nih buat konversi ini. Nah, kita harus ada sih website-website yang bisa konversiin voice ke teks. Bisa ada. Kalau nggak panjang-panjang banget bisa gratisan. Oke. Nah, kita juga mungkin perlu dokumen lokal yang lama berupa laporan, artikel atau hasil. Kalau ini kampus ya, ada hasil R&D segala macam. Juga notulen memo yang lama, keputusan PIC, tengah tuh apa ya, lupa gue bahasa Indonesianya. Coba lupa. Jadi AI bikin draft. Ini yang harus yang perlu ini juga ya. Perlu disadari sama kita semua bahwa AI bikin draft, rekomendasi, saran, tapi AI tidak ngambil keputusan final. Keputusan final hanya ada di manusia. Jadi kita yang sebagai manajer, kita yang ngambil keputusan terakhir. Dengan membaca draft yang disampaikan dari AI akan membuat summary dari ini semua. Ini hasil summary-nya AI. Terus siapa namanya? Si manajer yang bikin keputusan finalnya manajer. Jadi harus sangat jelas. Ini harus nanti kalau di quick wins harus ditulis eksplisit banget ya. Bahwa AI hanya boleh membantu ringkas, analisis awal, struktur berpikir, notulen, insight, tapi tidak boleh menggantikan akuntabilitas manusia. Jadi tanggung jawab tetap ada di manusia yang ngambil keputusan, manusia yang bisa nentuin ini bagus atau enggak, ini boleh atau enggak. Karena tetap manusia yang lebih pintar sih daripada komputer. Kayak ini tadi saya kan langsung keputusan, ini jelek. Buang, ganti prompt. Nah, itu manusia di situ, fungsinya manusia ada di situ. Mudah-mudahan mulai kebayang ya bedanya di mana. Oke, terus di sini ini alternatif, ini pilihan yang lain. Yang pertama tadi yang udah kita bahas. Ada yang keduanya nggak? AI Weekly Manager Digest. Oke, sama. Yang ini bedanya apa ya? Oh, ini arsip. Ini arsip. Bikin arsip doang. Bikin arsip doang, ini udah quick win project ya, bikin arsip doang. Ini WA Group arsip miner. Ini ada kata-kata minernya ya. Jadi kita akan jadi penambang pengetahuan. Oke, dari arsip yang ada kita jadi nambang. Kemudian ini kita bikin summary digest buat ringkasan mingguan. Nanti keluarnya 1-3 halaman per minggu. Executive summary, aktivitas utama minggu ini, temuan penting, masalah hambatan, risiko 2-4 minggu ke depan, peluang ide. Ini tadi ada kampus ya, karena kampus banyak R&D, peluang ide yang ada, keputusan yang dibutuhkan manajer, rencana minggu depan. Ini dibantu AI. Tapi nanti gini cara berpikirnya. Nanti AI akan ngasih file atau tulisan yang isinya seperti ini. Bukan berarti kita harus plug ngambil semuanya disodorin ke tim atau ke atas, ke yang lebih bosnya kita atau supervisornya kita, enggak. Jadi kita tetap
AI bisa ngasih saran, kita perlu baca dan kita perlu ngerubah kalau perlu dari sarannya AI. Nah, itu perlu ditekanin lagi ya. Jadi AI dapat membantu, bukan memutuskan. Membaca situasi, melihat pola peluang, risiko ke depan, keputusan yang perlu disiapkan. AI bisa membantu. Tapi AI bukan yang mutusin. Ingat ya, ini cepat waktu implementasinya, kebutuhan IT rendah, cocok manajer yang sibuk, butuh kontrol cepat. Oke, ini yang kedua. Ini yang ketiga, ini semua bisa Anda ambil sih. Kalau mau gombal sih ambil juga bisa nih kayak gini. Udah jadi sebenarnya quick wins sih. Tapi nanti kita perlu bikin ini ya, eh, analisa visibility study dari quick wins tadi ya. Apakah ini benar-benar kita bisa implementasi atau enggak. Nah, untuk sampai level seperti itu kita perlu banyak banget dokumentasi yang kita. Oh, untuk Pak Wahyu ya. Eh Kalau saya baca di tornya sebetulnya masing-masing bikin masing-masing. Jadi nggak semua bikin satu, nggak. Masing-masing bikin masing-masing. Ini saya cuma ngasih contoh prosesnya. Jadi ini masing-masing bikin untuk keperluan masing-masing juga. Jadi tidak memaksakan bahwa ini harus semua satu, enggak. Jadi masing-masing bikin masing-masing, jadi nggak ada urusan sama teman yang lain, nggak ada urusan. Tapi bisa saling kerjasama buat diskusi. Diskusinya nggak masalah, oke? Cuman masing-masing bikinnya masing-masing. Itu ya beres ya. Nanti kalau dibaca di sininya, baca di mana sih? Ini back dulu ya. Baca di e-learning ya, ini back lagi. Jadi sarannya masuk ke dalam e-learning yang ini, LMS Ono Center ORID. Saya ulang, ini LMS Ono Center ORID/Moodle. Klik kanan copy. Nah, ini nggak bisa. Saya kok nggak bisa posting ya? Sentimen kali ya? Oh, kalau panjang nggak bisa kali ya? Itu bisa diposting. Coba bentar. Oh, gagal registrasi karena belum saya approve. Bentar. Sorry, approvalnya manual. Karena emailnya diblokir sama. Nggak bisa dia posting ini kepanjangan, nggak bisa. Oke, ya udah. Ini nanti saya akan pakai eh, lewat Tami atau siapa gitu ya. Tolong email saya. Nah, ini saya akan approve sekarang karena ini Pak Wahyu Utomo nggak bisa login. Saya kasih lihat masalahnya. Jadi saya harus masuk ke sini, administrasi situs. Oke. Jadi kita diblokir sama Gmail. Jadi Gmail atau email ngeblokir kita karena di sini ada banyak training buat cyber security sama hacking. Dan kedeteksi bahwa LMS Ono Center ini agak berbahaya karena ngajarin hal-hal seperti itu. Akibatnya emailnya Ono Center diblokir. Terus udah gitu saya males banget untuk meyakinkan Gmail bahwa saya orang baik-baik. Ya udah, akhirnya udah saya akan, jadi kalau ada orang yang registrasi saya akan manual approve, kepaksa gitu. Jadi saya akan masuk sini ke pengguna, oke. Saya akan melakukan tindakan massal ke semua user yang ada. Saya akan tampilkan banyak filter, saya akan cari yang tidak dikonfirmasi, yang belum konfirmasi. Oke. Saya akan lihat nih ada Wahyu Tomo, ada nih. Pak Wahyu ada di sini. Ada Aris, ada Kevin Matondang, ada Medipta Aulia Dine. Jadi ini ada di sini semua. Sekarang saya akan tambahkan yang buat di approve. Jadi Anda semua silakan daftar aja. Sekarang saya approve konfirmasi. Jadi Anda udah di approve sekarang. Ya. Saya daftarnya kemarin, Pak. Oh, yang kemarin udah. Yang kemarin udah saya approve. Kalau yang kemarin ya, kalau ini yang baru aja sih. Nah, kalau udah approve, tolong masuk ke kuliah tadi. Jadi kuliahnya nomornya ini tadi. Bentar, saya balik lagi ya. Ke sini. Nomornya berapa sini? 154. Kayaknya 153 deh.
Yang AI buat IT itu 154. Ini nomor belakang ya, nomor di belakang sini ada 154. Coba saya akan masuk sini, saya ganti sama 153. AI buat manajemen. Ya, udah gitu nanti klik aja URL ini. Waduh, nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa ngasih teks panjang. Ngamuk Zoom-nya dikasih teks panjang, nggak bisa saya nge-spam. Oh, oke, saya akan, tadi nama teksnya apa ya tadi ya? Bentar, bentar. Ini terima kasih mau idenya nih, Om. Oh, si Jack yang ngasih ide. Prompt AI untuk manager. Oke, saya akan upload prompt AI untuk manager. Ini dia file. Saya akan masuk ke download. eh download. Salah. Back lagi. Bentar. Prom, P. Prom. AI untuk manager. Ini dia. Saya bentuknya teks ya. Saya kirim attachment teks prom untuk manager 1 kilobyte. Ini isinya prom yang saya pakai barusan. Silahkan mudah-mudahan jadi bisa bermanfaat. Jadi nanti prom ini silahkan diganti aja. Oke. Promnya diganti aja dengan terutama di bagian masalah ya. Masalahnya diganti. Mungkin yang lainnya juga disesuaikan aja supaya cocok dengan kebutuhan kita. Paling enggak, tapi yang pasti harus diganti yang ini nih, masalahnya harus diganti. Karena masalah Anda dengan saya beda banget. Gitu ya. Diganti, ini bisa diganti-ganti lah sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang pasti, ini setiap orang bikin projectnya masing-masing. Dan ini bikinnya gampang banget sih, jadi nggak terlalu susah banget. Ini bisa dikerjain dalam waktu beberapa jam. Ya kalau mau serius jam. Cuman kalau mau nggak serius, ordernya menit sih. Tapi ya kalau saya akan serius karena itu emang benar-benar untuk membantu pekerjaan saya supaya lebih efisien. Gitu ya. Terus kalau bisa dipraktekin, maksudnya kita masuk WhatsApp group terus nge-save dokumennya dari WhatsApp group, kalau bisa save-nya dalam bentuk teks. Nah, teksnya bisa nggak nanti dianalisa sama pakai AI gitu. Cuman hati-hati, jangan sampai ada tulisan-tulisan yang terlalu rahasia, itu aja sih. Oke, lanjut ya. Wah, tinggal berapa menit lagi nih? 15 menit kurang. Walah. Oke, mana sih tadi? Sampai mana? Nah, ini udah. Oke. Kita, nih kalau diinterupsi saya suka gitu, mikirnya suka error, suka ngedelay saya. Nah, mana tadi? Oh, ini aja. Ini dia. Oke. Kok nggak keluar? Oke. Alah. Alah. Loading. Hah? Mana dia? Oke. Kok nggak keluar sih? Ya, ROM gue hilang. Ini quick project. Wah, lemot. Dia ngelihat arsip. Oke, dah. Nih ya. Oke, dia udah. Wah, loh. Kok kayak gini banget ya? Oh, dia udah ngasih ini sampean. Gila lu. Waduh. Kok beda banget sama yang tadi ya? Bentar. Oh, saya baru sampai ngebahas sampai sini tadi ya? Oke, saya waktu AI Weekly Manager Digest, ini digest rangkuman untuk manajer mingguan. Oke. Kemudian di sini auto artikel candidate finder. Jadi kira-kira dari berbagai temuan yang ada, dari masalah yang ada, kita bikin artikel. Ini artikelnya bisa, ini asumsi ya, asumsi kalau di HKI misalnya ada
ada buletin atau apa segala macam, kita bisa masuk ke buletin tadi untuk artikel. Oke. Kalau kami di kampus kan paper journal sebetulnya. Jadi kalau kita sih bikinnya paper journal sih sebetulnya. Tapi ini yang masuk ke dalam artikel, temuan menarik, masalah yang berulang, solusi teknis, eksperimen kecil, hasil riset, lesson learn, apa segala macam. Bisa masuk artikel pendek, gitu ya. Eh, Judulnya apa, sumbernya mana, temuannya berapa. Kalau kita paper journal, kita butuh sekitar 3-4 novelty. Novelty temuan ya. Novelty satu paper journal. Nilai artikel, edukasi, teknis, strategis riset, potensi penulis siapa aja bisa dimasukin sini. Ini implementasinya lebih lama, bisa sampai 8 minggu, 2 bulanan. Lokal R&D library builder, kita bisa bikin library-nya berbentuk folder aja. Jangan mikir canggih-canggih. Ya ini semua jangan berpikir canggih lah. Jangan pikir harus ada front end webnya lah, harus apa, peduli amat lah udah. Kita bentuknya cuma folder doang. Jadi itu bisa di komputer masing-masing juga bisa sih. Nanti ini di save semua. Ini startnya dari yang ini ya. Arsip WhatsApp, file dari WhatsApp, bukti lapangan, temuan insight, hambatan, resiko. Ini dari WhatsApp semua sih sebetulnya. Nah yang jadi masalah adalah gimana milah-milahnya. Milah-milahnya tuh gimana gitu. Itu yang jadi masalah banget milah-milahnya. Kalau kita orang IT, nggak susah-susah amat milah-milah ini sih sebetulnya. Kan kita bisa lihat dari extension filenya aja bisa kita pilih sih sebetulnya. Tapi kita perlu bikin program kecil atau script untuk melakukan pemilahan ini supaya bisa disimpan di sini. Kalau sebenarnya bikin scriptnya juga nggak susah-susah amat sih sebetulnya. Karena ya tapi kalau Anda bukan orang IT, saya nggak akan maksain lah. Tapi intinya kita bisa bikin script ya. Dah, gitu ya. Yang lain adalah follow up sama decision tracker. Ini contoh dari dia. Nah, tapi ini nanti kalau tiap orang akan beda keluarnya ya. Tergantung masalah yang kita hadapin. Kalau boleh saran, jangan ngikutin ini semua. Jangan. Ya mungkin ini udah lumayan bagus. Karena kita, jadi intinya, kita berusaha bikin quick wins project, tapi buat AI ya, tapi tidak mengganggu budaya yang sudah ada. Jadi budaya yang sudah ada tidak kita rubah, tapi kita dapat semuanya pakai AI. Kuncinya di sebelah situ sih, gitu ya. Nah ini paketnya bisa project seperti ini, arsitekturnya sederhana aja, WA group, export ke chat sama media save option, kemudian kita bikin folder mingguan, kita bisa bersihin pakai AI, klasifikasi pakai AI, terus kita bisa dapat summary mingguan. Kita bisa, kalau kita perlu bikin tulisan, kita bisa bikin tulisan. Kalau kita perlu library, kita bisa bikin library. Bisa stop sampai sini juga nggak masalah juga sih. Stop. Kalau mau lebih keren sampai sini boleh. Atau ini diloncat lah. Artikel nggak usah, kita loncat untuk bikin library knowledge base. Ini penting. Ini asli penting banget. Knowledge base itu penting. Saya, ini pribadi ya, saya punya kebiasaan nulis. Semua yang saya kerjakan saya catat. Catatannya ada di sini sih, kalau mau tahu. onocenter.or. Ini mulai waktu saya mulai ngerjain tugas akhir S1. Waktu itu yang bimbing saya almarhum Profesor Samaun Samadikun. Kalau mau tahu pembimbing saya inilah Profesor Samaun. Kalau kita suka ngeledeknya, ini 2 orang, Samaun sama Dikun. Ini 2 orang, padahal 1 orang. Bercanda tapi nggak boleh lah. Ini guru saya. Ini beliau. Jadi beliau cuma ngomong gini ke saya, "No, gue nggak peduli apa yang lu kerjain ya. Pokoknya lu tiap hari ngasih gue catatan." Ini dalam bahasa yang lebih sopan ya. Ini bahasa ono yang tadi bahasa ono yang dipakai. Ini kalau bahasa beliau, "Tolong kasih saya catatan tiap hari." Catatannya nggak 1 halaman 2 halaman, pokoknya 1 kalimat 2 kalimat aja yang dikerjain apa hari itu. Beliau minta itu ke saya. Udah gitu mulai saya nulis tiap hari. Ini bisa kita lihat recent changes nih. 8 Juni kapan? 2 hari yang lalu
saya bikin perubahan ini tanggal 3 Juni, saya rubah ini. Saya bikin perubahan ini cuma 243 karakter. Ini 340 karakter, 100. Ini saya rubah. Ini hampir tiap hari lu liatin. 8, 3, 1, 29, 28 ngerubah macam-macam nih, ngerubah macam-macam. Ini tanggal 26 ngerubah apa. Ini ada robot tempur apa. Ini catatan-catatan saya ada di wiki, bentuknya wiki ya kalau saya. Ini saya punya kebiasaan kayak gitu. Ya karena dari S1-nya saya nyatat semua dikit-dikit. Nah, catatannya dikit-dikit tadi itu kalau sekarang udah enak banget. Dari catatan sedikit-sedikit tadi kita bisa kumpulin jadi knowledge base. Makanya saya kasih lihat lah buku yang lagi saya tulis ya. Ini buku yang lagi saya tulis nih. Akibat dari itu semua sih. Saya masuk ke sini Google Drive. Saya akan masuk drive yang lagi saya pakai buat ngedit. Kalau ini yang buat Anda download ya. Kalau yang ngedit saya pakai akun yang lain soalnya editor ya. Pakai akun yang ini buat ngedit. Saya kasih lihat. Ini draft buku yang saya lagi kerjakan. Oke. Ini dari catatan pendek-pendek tadi sih. Tapi karena saya sekarang udah mulai dibantu AI, catatan pendek kadang-kadang bentuknya ide langsung jadi daftar isi. Iya. Oke. Ini adalah buku yang lagi diedit nih. Bentar. Saya hitungin jumlah, saya nggak akan bahas judul bukunya ya, saya akan hitung jumlah bukunya aja yang lagi diedit ya. Oke, ini yang lagi diedit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini nggak usah, 13, ini nggak usah, ini jamu temulaya, 13. Ada 13 buku yang sedang diedit. Kalau Anda perhatiin di media sosial, saya hampir tiap 2-3 hari satu buku keluar. Tapi ini ada 13 buku lagi ngantri. Ini kalau saya klik sembarangan ya, saya klik sembarangan aja, misalnya teknik planning implementasi jaringan wireless. Oke. Soalnya banyak yang minta, terutama di daerah 3T, Mono, jelasin dong cara bikin jaringan internet jarak jauh. Ini pakai tool open source. Ini aja, ini lagi proses editing ya. Prosesnya lagi editing, lihat halamannya aja ya. Halamannya udah 100, 200, 200, 300, 311 halaman. Ini semua rata-rata sekitar 200 halaman sih. Rata-ratanya sekitar 200 halaman. Udah, ini tinggal editing dikit sih sebetulnya. Gitu. Makanya bukunya banyak banget. Ini udah pada tahapan udah nggak masukin ke penerbit lagi. Penerbit itu satu buku butuh waktu 1 tahun soalnya buat sampai keluar benernya. Saya udah capek, udah lepasin free aja udahlah. Gitu. Jadi duit syukur, nggak jadi duit jadi pahala. Udah gitu aja. Ini kalau dilihat rata-rata kayak gitu semua. Ini iseng lagi ya, coba saya klik satu buku lagi. Ya, kalau nggak percaya buku yang lain saya klik aja. Ini dari sekitar berapa belas tadi cuma ada satu buku yang belum ada, masih daftar isi doang. Satu buku daftar. Yang lain udah kayak gini bentuknya. Udah berhalaman-halaman sih. Oh ini masih dikit nih. Ini masih daftar isi, masih 17. Jadi masih ada yang daftar isi, tapi ada yang sudah mulai banyak. Bayang ya? Oke. Mudah-mudahan kebayang nih. Nah saya akan cepet di sini karena saya cuma punya 1 menit lagi waktu. Ya ngeheng. Oke. Ini cara ngambil data dari WhatsApp, bisa ekspor mingguan, ini manual, pakai orang. Kalau nggak pakai orang, kalau orang IT-nya udah mulai jago, sebenarnya teman-teman di IT bisa aja pakai, kalau saya bikin sendiri, pakai Waha, terus kita bisa nge-tap langsung WhatsApp. Pakai Waha ya, itu free, open source. Cuman kalau yang bayar, kita bisa nge-tap berapa channel sekaligus, pakai berapa SIM card sekaligus. Kalau yang ini ya, yang berbayar. Kalau yang gratisan cuma bisa 1 SIM card aja. Nih, yang amannya kayak gimana? Semi otomatis, pakai Waha nih, pakai Waha kelihatan pakai N8N. Ini harus orang IT yang ngerjain, kalau orang normal nggak bisa. Tata kelola, terus pipeline-nya, tahap pertama bikin apa? Summary,
Tidak langsung kesimpulan, bikin indeks aktivitas, bersihkan, pesan basa-basi dibersihin semua. Nah, ini perlu AI buat bersihinnya sih. Kalau mau gampang. Kalau mau gampang ya. Tapi kalau nggak manual juga bisa. Terus klasifikasi. Ada yang sedang cek data, apa ini perlu klasifikasi. Terus ekstrak aktivitas. Ini kelihatan semua nih. Oke. Terus rencana mingguan seperti apa. Terus prompt yang dipakai, ini dikasih juga contoh promptnya. Ini perlu ini nggak ya? Ini di save aja dulu kali ya. Ini bagus banget sih soalnya. Sayang kalau nggak dipakai. Ini save. Oke, bentar. Saya save, copy. Saya akan masukin ke Google Docs, terus saya upload ke chat supaya Anda hidupnya enak. Oke, saya akan bikin. Aduh. Tar. Aduh, mudah-mudahan bisa cepet nih, udah jam 8. Dok. Kosong. Ini lemot banget nih. Oke. Lemot banget. Ini judulnya saya ganti nih. Wah. Aduh. Sini. Ini udah ini. Oh, udah dapet. Oke. Contoh survei quick win. Oke. Saya file save. Download PDF. Oke. Saya download PDF-nya. Contoh survei quick win sudah ada PDF-nya. Oke, saya akan upload ini. Anda silakan ambil cepat, soalnya habis ini kita akan putus sambungan. Oke, saya akan back ke sini. C, contoh. Habis ini C. Ini contoh survei quick wins. Oke, saya upload. Oke, mudah-mudahan ke-upload. Itu udah lagi proses upload, 249 kilobyte. Silakan di-download contoh survei quick wins yang barusan kita buat. Tapi itu dibuatnya pakai prompt yang saya pakai ya. Nah, Anda bisa, tapi nanti kalau baca di buku yang terakhir-terakhirnya, di e-learning tadi, yang terakhir-terakhirnya, ada format quick wins yang bagus seperti apa, proposalnya segala macam ditulis sih. Jadi sebaiknya nanti pakai buku terakhir, tolong, jadi buku itu jadi referensi, dipromin aja, tolong buatkan supaya proposal ini pantas untuk jadi proposal quick wins, sesuai dengan panduan dari referensi ini, gitu. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Oke, ada nih, Oke, saya coba lihat dulu. Oh, ini ada saran dari Jack. Kalau mau aman, bisa pakai Palapa XCP. Ini ini free. Buatan security, perusahaan Indonesia, dan di encrypt. Dan security-nya nggak bisa nyadap. Asli, security-nya nggak bisa nyadap. Kalau WhatsApp bisa nyadap. Kalau security, dasarnya sama, dua-duanya antara WhatsApp sama Palapa, pakai sinyal. Aplikasinya namanya sinyal. Cuman di WhatsApp dia kembangin, si WhatsApp bisa nyadap. Kalau di Palapa dikembangin, Palapanya nggak akan bisa nyadap diri sendiri. Dan kita nggak bisa nyari orang kalau kita nggak kenal. Kalau di Palapa. Terus di Palapa contoh yang lain, kalau kita screenshot, di grup kita screenshot, dia akan ngasih tahu ke semua member grup bahwa dia nge-screenshot. Jadi Palapa parah banget. Karena yang bikin orang-orang security sih. Tapi ini kan ngerubah budaya ya. Kalau mau ngerubah budaya ya boleh. Tapi kalau pengen aman pakai WhatsApp juga, ya saya masih nggak akan inilah. So yang penting jangan terlalu, soalnya ngerubah budaya efeknya berat, susah banget buat gerak. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa silahkan email saya onod@indo.net.id, terus sama jackrp@gmail.com. Tami juga ada, cuman saya nggak hafal emailnya Tami.
sama Feby juga ada. Cuman emailnya nggak apa. Silakan pakai email kalau ada apa-apa. Kalau pakai WhatsApp ada di Feby, Tami, Jack. Ada WhatsAppnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat kalau nggak salah ya. Bila Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup saya sekian dulu. Saya kembalikan siapa nggak saya kembalikan ya. Iya, oke baik Pak Ono, terima kasih banyak. Sebelumnya Bapak Ibu, kita boleh open kameranya dulu yuk Oh, untuk buat arsip. sesi foto bersama. Betul. Buat bukti. Si Ono mah nggak peduli. Si Ono parah. Oke, sebentar. Zak mungkin boleh bantu di